Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Penculik iming-imingi korban uang Rp150.000. Warga tolak rencana pembatasan pembelian gas LPG 3 kg. Batik khas Pandeglang bermotif badak ujung kulon. Kasus penculikan bocah kembali terjadi. Kali ini penculikan menimpa bocah 11 tahun warga Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Bocah yang saat ini duduk di kelas 5 sekolah dasar ditemukan oleh warga di daerah Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Rian diselamatkan warga setelah berhasil kabur saat terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berhenti di tengah perkebunan untuk buang air kecil. Penculikan berawal saat korban sedang bermain bersama 2 temannya. Tiba-tiba mereka dihampiri pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket ojek online. Pelaku memanggil dan meminta diantar untuk mengambil koper dengan iming-iming akan diberi imbalan sebesar Rp150.000. Korban yang tidak menaruh curiga langsung ikut dengan pelaku. Menurut pengakuan korban, sebelumnya pelaku sempat mengajak keliling hingga ke Monas, Jakarta dan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Selama ikut dengan pelaku, korban diminta untuk tidak berteriak di jalan dan mengikuti pelaku untuk mengantar pesanan ke Jakarta hingga pulang ke wilayah Bogor. Dirinya yang ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk kabur saat pelaku sedang buang air kecil di salah satu kebun di wilayah Bogor. Usai kabur, ia sempat bersembunyi dan meminta pertolongan kepada warga. Itu penculiknya, Dek? Penculiknya lagi nelpon. Alasannya? Rasanya buang air. Itu di pinggir kebun, pinggir sungai, got atau gimana? Di kebun-kebun. Kebun-kebun. Itu selama ibu putar-putar, sempat kemana aja, Dek? Ke Monas, ke Jakarta. Oh, sempat ke Monas? Ayah korban mengaku merasa lega anaknya kini bisa pulang ke rumah. Orang tua korban mengetahui Rian jadi korban penculikan dari 2 teman anaknya. Karena panik, orang tua korban dan warga sempat mencari keberadaan korban dan membuat laporan polisi. Kan biasa habis maghrib pulang, apa sebelum maghrib pulang, ini bocah nggak pulang-pulang. Itu selama itu ya saya udah panik sebagai orang tua kan, pasti nyari muter sampai pada nyebar tetangga, saudara, pada sibuk dah semua. Pak, kalau untuk pelakunya emang dari anaknya sendiri bilang itu pakai jaket ojol, atribut ojol atau bagaimana? Atribut ojol. Usai ditemukan, Rian alias R pun langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Tangerang Kota. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejumlah warga di Kota Tangerang beberapa hari ini dibuat resah oleh wacana pemerintah melalui Pertamina yang akan memberlakukan penjualan gas LPG 3 kg dan wajib menunjukkan KTP. Warga termasuk pelaku UMKM mengaku sangat keberatan dengan rencana kebijakan ini. Tidak hanya warga, pemilik pangkalan gas LPG 3 kg juga merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Pemilik pangkalan mengaku kebijakan tersebut hanya merepotkan warga dan penjual. Saat ini pihak pangkalan juga belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Ribetnya kenapa, Mas? Beli aja pakai ribet kayak gitu. Terus di pelanggan-pelanggan Mas sendiri sejauh ini sudah memakai KTP atau masih? Belum, masih biasa. Pelaku usaha kecil dan menengah dipastikan akan terdampak dengan kebijakan ini.
Selain menyusahkan, mereka nantinya akan kesulitan untuk mencari pangkalan karena belum tentu buka 24 jam. Mungkin kalau kita usaha kecil begini kan otomatis kalau malam kehabisan gas kita harus nyari yang warung terdekat. Kalau seandainya nggak ada ya mungkin ya kita harus skip, nggak ada solusinya. Untuk agen itu nggak ada yang buka 24 jam. Masa kita harus gedor-gedor agen gitu ya, mungkin untuk 1-2 tabung gas mungkin nggak langsung dapat. Pembelian gas LPG dengan menggunakan KTP saat ini masih dalam tahap uji coba. 5 daerah yang saat ini sedang dilakukan sosialisasi, yakni Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Ariel Meranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pemerintah pusat berencana akan membatasi penjualan gas subsidi ukuran 3 kg. Penjualan hanya diperbolehkan di tingkat pangkalan agen gas resmi, sementara warung kecil tidak lagi diperbolehkan menjual gas ukuran 3 kg. Wacana larangan penjualan gas bersubsidi di warung kecil diperkirakan bakal berimbas kepada roda perekonomian UMKM dan khawatir terancam gulung tikar jika kebijakan pemerintah resmi ditetapkan. Menyikapi hal ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan pun buka suara. Saat ditemui di gedung Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota berharap kebijakan tersebut untuk sementara ditunda agar roda ekonomi di sektor UMKM tetap tumbuh. Saya berharap jangan dulu ya, karena bagaimanapun ini kebutuhan yang real. Walaupun memang suara-suara itu atau informasi itu sudah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, tetapi kalau sekarang ini dihentikan terlebih dahulu, saya khawatir nanti mengganggu kegiatan perdagangan dan ekonomi masyarakat di level bawah, karena kita tahu tabung atau LPG yang 3 kg ini kan dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat yang UMKM, pedagang-pedagang kecil dan lain-lain sebagainya. Pemerintah beralasan pembatasan penjualan tersebut dilakukan agar penyaluran gas LPG tepat sasaran. Nantinya, konsumen juga diminta untuk menunjukkan KTP sebagai verifikasi data. Ariel Meranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Akses jalan menuju sekolah SMP Negeri 13 yang jaraknya hanya 1 kilo dari kantor Wali Kota Cilegon ditutup oleh warga. Tindakan warga ini karena terganggu dengan kebisingan kendaraan para siswa maupun orang tua murid yang mengantar jemput siswa dengan menggunakan kendaraan. Penutupan akses jalan utama menuju SMP Negeri 13 Kota Cilegon ini sudah dilakukan sejak hari Senin lalu. Siswa-siswi yang akan sekolah maupun pulang sekolah terpaksa memanjat tembok dan jalan jongkok untuk melintasi portal yang dihalangi bambu dan besi yang digembok. Beberapa siswa harus memutar jalan yang lebih jauh, namun sebagian juga ada yang memanjat tembok agar lebih cepat. Belakang. Sekolahnya terus gimana? Lihat belakang sana. Iya. Banyak juga di belakang. Iya. Emang lebih cepat jalur mana? Sini. Sini. Itu dari kapan? Dari kemarin hari Senin. Terus kalau lewat sini manjat tembok apa gimana? Biasanya memanjat. Penutupan jalan dirasakan membebani siswa. Pihak sekolah khawatir dengan keselamatan siswa setiap berangkat dan pulang sekolah. Alasannya karena warga merasa terganggu ketika pagi hari ada aktivitas wali murid mengantarkan anak-anaknya. Itu doang alasannya? Alasannya itu. Rame nggak? Bu, tadi siswa-siswi pada manjat pagar, khawatir nggak sih Bu dari pihak guru? Terus terang aja, saya kalau mau dibilang menangis di hati saya yang paling dalam. Cuma kan kesedihan saya tidak boleh saya tampakkan ke anak-anak. Saya selalu motivasi. Nah, kalau memang satu jalan itu ditutup, masih ada akses satu lagi. Kamu lewat sana, selalu berpikiran positif. Warga terganggu nggak dengan siswa berangkat sekolah dan pulang sekolah atau berisik atau gimana? Ya berisik lah, kalau memang ada kendaraan bermotor berjejer di sini ya mungkin. Oh, merasa terganggu di situ. Ya, sering macet. Terus anak sekolah juga jalan juga kan kadang ngebut gitu kan. Jadi ya itulah mungkin. Jadi intinya warga terganggu dengan ada aktivitas ini. Nah, iya itu. Pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Namun hingga saat ini pihak dinas tidak kunjung datang untuk memberikan solusi.
Pihak sekolah berharap adanya langkah cepat dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon agar permasalahan ini bisa diselesaikan. Ariel Meranus dan Ganis Bungsu melaporkan dari Kota Cilegon.